sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lobang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu, orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari ke-4 tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, "Lepaskanlah ke-4 malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu." Maka dilepaskanlah ke-4 malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru, dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini,
dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan juga dapat mempelajari firman Tuhan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Kali ini dari Wahyu 9 mengenai sangkakala yang kelima, sangkakala yang keenam. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan kali ini mengajarkan kita bahwa penghakiman Tuhan atas bumi masih berlanjut. Rasul Yohanes melihat ada bintang yang jatuh ke bumi dan yang menerima anak kunci lubang jurang maut. Dan keluar dari lubang maut itu belalang-belalang yang sangat mengerikan, yang tugasnya adalah menyiksa manusia selama 5 bulan. Tapi tidak diberikan kuasa untuk membinasakan manusia. Tidak seorang pun dapat menghindarkan diri dari penghakiman itu, kecuali orang-orang kudus milik Tuhan yang memperoleh meterai Allah di dahinya akan terlindung dari penghakiman tersebut. Meterai Tuhan adalah tanda sah kepemilikan Tuhan dan perlindungan ilahi. Sengat belalang-belalang itu dituliskan menimbulkan rasa sakit yang sangat, sehingga membuat orang yang terkena sengatnya ingin mati, tetapi tidak bisa mati. Mengerikan sekali, bukan? Apa yang harus dialami oleh manusia-manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak mau hormat, takut akan Tuhan. Tuhan telah memberikan waktu 5 bulan sebagai batas waktu berlangsungnya siksaan itu. Ingat, 5 bulan waktu Tuhan. Itu berarti masa yang panjang buat hari-hari manusia. Tuhan sabar memberikan waktu untuk manusia bertobat. Ya. Kesusahan-kesusahan itu diizinkan Tuhan untuk memperingatkan manusia agar berbalik kepada Allah. Tapi manusia tidak mau bertobat, malah meresponi dengan keinginan untuk lepas daripada Tuhan. Ya, tidak mau bertobat, mengeraskan hati. Ini peringatan keras bagi kita untuk memeriksa diri, untuk peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Apakah itu karena teguran Tuhan, karena dosa kita, atau karena ujian supaya kita diuji iman kita. Tujuannya untuk naik kelas.
peka itu atau introspeksi diri akan terjadi bila kita sungguh-sungguh erat melekat dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan setiap hari, dalam pujian penyembahan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sebab itu saudara, sementara waktu hidup masih Tuhan berikan, maka mari kita sungguh-sungguh akrab erat dengan Tuhan. Memeriksa hati hidup setiap hari agar sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan, agar penyertaan perlindungan Tuhan selalu ada bagi kita. Suka dan duka boleh datang bergantian, tetapi janji Tuhan bagi orang-orang yang sungguh percaya dan mengasihinya, yang menjalani hidup sesuai kehendaknya, bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman.